Memang kalau misalkan kita melihat pada jadwal di sini untuk kita bisa melihat pengumuman dan juga kelulusan serta penempatan P3K Guru 2023 di sini dilakukan dalam kurun waktu yaitu antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti kita bisa memantau untuk kalender masing-masing. Karena pengumuman tentunya tetap akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023. Nah, di sini nanti antara satu instansi dengan instansi lain tidak akan berbarengan untuk pengumumannya. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 penyebab pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 tidak serentak, teman-teman. Dan juga di sini kita akan menyajikan informasi yaitu daftar instansi mana saja yang nanti pengumuman kelulusannya ini berpotensi molor. Selanjutnya teman-teman nanti bisa memantau yaitu untuk instansi masing-masing yaitu pada tanggal berikut ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini terkait tentang 3 penyebab pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 ini tidak berlangsung secara serentak. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk saat ini adalah kita seharusnya sudah pengumuman, namun belum ada satu instansi pun yang sudah melakukan pengumuman, teman-teman. Di sini kalau misalkan kita sarikan yaitu dari 2 artikel yang kita kutip dari jpnn.com yaitu terkait tentang penyebab utama pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak. Ini adalah untuk penyebab yang pertama yaitu ternyata kesiapan data masing-masing instansi ini tidak sama, teman-teman. Nah, seperti yang kita kutip dari Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN ya, yaitu Bapak Suharmen menjelaskan penyebab utama pengumuman hasil seleksi P3K 2023 tidak serentak itu dikarenakan kesiapan data masing-masing instansi ini tidak sama ya. Tentunya untuk instansi 1 mungkin peserta seleksi P3K gurunya ini cukup sedikit sehingga segera diselesaikan untuk pengumuman dan juga pendistribusian formasinya berdasarkan dari hasil seleksi cat BKN yang telah dikirimkan oleh Panselnas, teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin di daerah lain ini adalah pelamarnya cukup banyak dan juga alokasi formasinya ini cukup banyak sehingga antara kondisi satu daerah dengan yang lain mulai dari jumlah pendaftar, kemudian jumlah formasi serta sebaran kebutuhan guru yang masih kosong dalam satu instansi dengan yang lain nggak sama. Itu tentunya menjadi salah satu hal ya yang menyebabkan belum diumumkan untuk kelulusannya. Jadi penyebab yang pertama yaitu kesiapan data masing-masing instansi ini tidak sama. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada beberapa instansi ini yang menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu merupakan seleksi kompetensi yang dilaksanakan oleh Panselda, tentunya tetap menggunakan aplikasi yang telah disajikan ya, yaitu dari Panselnas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini pengumuman hasil seleksi ini tidak dilakukan secara serentak. Ini tergantung dari kesiapan data instansi termasuk dari hasil SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Artinya kalau misalkan daerah ini melakukan SKTT tentunya nanti akan memperlambat untuk proses pengumuman hasil seleksinya. Dikarenakan hasil cat BKN ini masih ditambahkan dengan SKTT kemudian nanti akan dibagi ya. Dan juga ada prosentasenya yaitu untuk cat BKN itu 70% sedangkan SKTT itu bernilai yaitu bobotnya 30%, teman-teman. Nanti akan ditambahkan sehingga nanti akan diperoleh nilai akhirnya. Dan selanjutnya di sini tentunya untuk pengolahan hasil seleksi P3K terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan ini bisa sudah dilakukan ya. Nah, selanjutnya bagi instansi yang melaksanakan SKTT maka pengolahan hasil seleksi ini baru bisa dilaksanakan setelah hasil SKTT dari instansi ini diserahkan kepada BKN. Nah, daerah yang tidak melaksanakan SKTT ini sudah dilakukan pengolahan hasil penilaian, kemudian untuk yang
instansi yang menyelenggarakan SKTT ini nanti masih menunggu, yaitu untuk pengolahannya itu dari tambahan hasil SKTT yang dilaksanakan oleh instansi nanti diserahkan kepada BKN. Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan ya, yaitu insya Allah masih dalam rentang waktu itu, yaitu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023, kecuali untuk instansi yang ada SKTT-nya. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk daerah-daerah yang tidak menyelenggarakan SKTT nanti akan diumumkan dalam rentang waktu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 sesuai dengan jadwal ya. Namun untuk daerah yang melaksanakan SKTT nanti akan bisa berpotensi agak sedikit molor ya. Dan beliau menjelaskan tidak serentaknya waktu pengumuman itu dikarenakan ada instansi yang menyelenggarakan SKTT, yang mana untuk pelaksanaannya itu pun itu baru selesai pada tanggal 22 Desember 2023. Nah, padahal di sini adalah batas maksimal untuk pengumuman tanggal 15 Desember, sementara yang menyelenggarakan SKTT ini tanggal 22 Desember ini baru selesai ya, yaitu pelaksanaan selesai. Sehingga tentunya setelah pelaksanaan selesai ini nanti data ini diserahkan kepada BKN, barulah nanti akan dilakukan yaitu pengolahan nilai. Dan kira-kira daerah mana saja yang menyelenggarakan SKTT seperti yang disajikan oleh situs Pan RB ya. Ya benar, di sini untuk instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan itu terdapat 60 instansi. Ada 2 provinsi, kemudian 53 kabupaten dan juga ada 5 kota ya. Seperti halnya di Kabupaten Pangandaran, kemudian Ponorogo, Trenggalek dan lain sebagainya. Di sini ada 60 instansi yang menyelenggarakan SKTT. Tentunya ini nanti pengumumannya ini setelah tanggal 22 Desember ya. Sementara itu untuk daerah lain yang tidak menyelenggarakan SKTT ini nanti pengumuman tetap dalam rentang waktu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Dan selanjutnya untuk yang ketiga yaitu penyebabnya, yaitu di sini untuk P3K Guru itu ternyata masih menunggu ketentuan yaitu tata cara penentuan kelulusan dari Kemenpan RB, teman. Nah, sepertinya di sini memang belum dipelajari ya terkait tentang penentuan kelulusan itu seperti apa, dikarenakan di sini masih menunggu untuk ketentuan tata cara penentuan kelulusannya dari Kemenpan RB. Seperti yang kita kutip di sini, yaitu khusus bagi P3K Guru, Deputi Bapak Suherman ini mengatakan masih menunggu ya ketentuan terkait tata cara untuk penentuan kelulusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau reformasi birokrasi, teman-teman. Nah, tentunya di sini seharusnya terkait tentang pengolahan nilai seleksi ini kita ini sudah mengetahui bahwasanya untuk penentuan kelulusan sebelum diumumkan ini sudah mengacu ya pada aturan seleksi P3K Guru, bahwasanya untuk aturan seleksi P3K Guru itu setelah seluruhnya itu mengikuti seleksi dengan mekanismenya masing-masing, yaitu untuk P1 ini langsung penempatan dan mendapatkan urutan pertama, kemudian dari hasil cat BKN itu adalah diurutkan penempatannya setelah pengumuman hasil seleksi ini adalah setelah P1 itu lanjut P2, kemudian P3 dan juga sisa formasi itu diperebutkan oleh teman-teman pelamar umum, tentunya yang memenuhi nilai ambang batas dan juga mendapatkan peringkat terbaik. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk teman-teman yang daerahnya tidak menyelenggarakan SKTT ini silakan dipantau yaitu pengumuman kelulusan yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Sedangkan untuk daerah-daerah yang menyelenggarakan SKTT nanti kita pantau setelah tanggal 22 Desember 2023 ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga pengumuman yang belum diumumkan sampai sekarang ini berdampak positif bagi kita, yaitu seluruhnya bisa lulus ya seleksi P3K Guru 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.